Mari kita membuka bersama-sama di dalam Alkitab yang terdapat Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya ulang sekali lagi, Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemah mereka di sana di tepi air itu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan serta melakukan mendengarkan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara saya kasih di dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya memberi tema firman Tuhan hari ini adalah tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Ini berhubungan dengan kehidupan bangsa Israel pada zaman dahulu. Bapak Ibu saudara saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah menginginkan kepada bangsa Israel dan kepada pemimpin yang bernama Musa dan Harun pada waktu itu, supaya tidak terkecuali, supaya mereka semua melakukan hidup yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara saya kasih di dalam Yesus Kristus, hidup yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel, untuk mereka bisa mengalami tunduk dan taat pada perintah Tuhan, ada 4 hal. Yang pertama, bahwa bangsa Israel perlu mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa bangsa Israel melakukan apa yang benar di mata Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap waktu. Dan yang ketiga, bahwa bangsa Israel benar-benar harus memasang telinga mereka kepada perintah-perintah Tuhan yang mereka dengar. Dan yang keempat, bahwa bangsa Israel tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. Ada 4 hal dalam kehidupan bangsa Israel agar mereka tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama, bangsa Israel bahwa mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Tuhan nggak bisa dilihat, Tuhan nggak bisa diraba, Tuhan nggak bisa ditemu. Namun melalui seorang pemimpin yang bernama Musa, melalui seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan yang bernama Musa ini, disitulah mereka bisa dengar perkataan Tuhan, bisa dengar apa yang Tuhan ucapkan, bisa dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui Musa, dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Disitulah mereka bisa mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita perhatikan bagian pertama ini, bahwa bangsa Israel diperintahkan, diharuskan untuk mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan berbicara kepada mereka melalui apa yang Musa katakan, melalui apa yang Harun katakan, melalui apa yang pemimpin-pemimpin mereka yang dipercayakan oleh mereka, oleh Tuhan, supaya mereka melihat
supaya mereka mengetahui, supaya mereka memahami suara Tuhan melalui Musa berkata-kata kepada mereka. Inilah suara Tuhan yang mereka dengar oleh orang Israel ini melalui Musa yang mengucapkan kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bangsa Israel itu mengalami hidup yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, bahwa bangsa Israel melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada ayat yang ke-26 bagian B ini, kita memperhatikan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang kedua, bahwa bangsa Israel itu mengalami hidup yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, bahwa mereka harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi mereka percaya Tuhan, mereka melihat kepada Tuhan, mereka juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Inilah bukti-bukti hidup mereka yang tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak menyimpang ke kiri ke kanan, mereka terus memandang ke arah yang kepada Tuhan, dan mereka hanya memiliki hidup yang benar semata-mata di hadapan Tuhan, berserah diri, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka melalui Musa sebagai seorang pemimpin pada zaman itu. Itulah yang mereka buat, itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka ambil keputusan di dalam kehidupan mereka, bangsa Israel pada zaman itu. Inilah untuk mereka mengalami hidup yang tunduk kepada perintah Tuhan itu, bahwa mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara saya kasih di dalam dunia, Yesus Kristus dalam dunia sekarang ini kita memperhatikan ada banyak hal yang terjadi yang tidak bisa membenarkan. Bisa membenarkan harus punya uang, bisa membenarkan harus yang taat dan patuh dan setia, bisa membenarkan dengan segala yang dilakukan, yang dibuat, yang dikerjakan. Nah, pada akhirnya itulah kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu hari ini kita memperhatikan kebenaran itu tidak menjaminkan kepada setiap kita. Kebenaran itu akan menjerumuskan kepada kita. Kebenaran itu akan membawa kepada kita malapetaka di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kebenaran untuk kita bisa alami dalam kehidupan sebagai orang percaya Tuhan, hiduplah tunduk pada Tuhan atas perintah Tuhan, melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita setiap waktu. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman itu. Hari ini kita mau benar, berkatalah benar. Kita mau benar, kita berpikirlah yang benar. Kita mau benar, hiduplah, lakukan kebenaran itu di mana saja kita berada. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan Musa di dalam kebenaran itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bangsa Israel itu mengalami hidup yang tunduk taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga, bahwa bangsa itu memasang telinga selebar-lebarnya kepada perintah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, yang ketiga, bahwa bangsa Israel memasang telinganya selebar-lebarnya kepada perintah Tuhan. Punya telinga untuk mendengar, punya telinga untuk menguping setiap perkataan, tutur kata, setiap hal-hal yang berhubungan dengan para pemimpin kepada Tuhan, dan terlebih juga kepada hal-hal yang berbuat baik, yang melakukan keberhasilan, keberuntungan, bahwa telinga itu harus dipasang. Nah, sekarang ini kita, dunia sekarang ini, kalau dengar yang pedas-pedas, yang kasar-kasar, ini telinganya agak marah-marah sedikit, agak-agak tidak enak, agak-agak nyaman kalau dengar kasar-kasar. Tapi hari ini kalau kita perhatikan kepada firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel memasang telinga mereka dipersiapi untuk dengar firman Tuhan, keras atau tidak, kasar atau tidak, semuanya didengar. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel mendengarkan perintah Tuhan yang kasar-kasar, mendengarkan perintah Tuhan yang pedas-pedas, mendengarkan perintah Tuhan semuanya tidak, amin dan amin. Nah, oleh sebab itu telinga yang dipasang terhadap perintah-perintah Tuhan ini
ada telinga yang baik-baik, telinga yang siap mendengarkan apa yang diajar, apa yang dinasihat, apa yang disarankan oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di sana bahwa menjadi orang Israel hidup yang tunduk dan taat serta patuh kepada perintah Tuhan, pasanglah telinga baik-baik. Apa yang diajarkan di sana semuanya baik. Apa yang disarankan di sana oleh firman Tuhan semuanya mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dinasihati melalui firman Tuhan, bahwa bangsa Israel siap melakukannya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di sana bahwa firman Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel di dalam kehidupan mereka, kala mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun. Jadi mereka percaya, mereka beriman, mereka taat, dan mereka setia. Karena melalui dengan firman Tuhan itulah mereka bisa taat dan patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kalau mereka tidak ada dengan pengajaran firman Tuhan, maka mereka ikut keadaan situasi ngambang, akan terjadi ke kiri dan ke kanan. Maka mereka akan melakukan hal-hal yang jahat, mereka melakukan hal-hal yang merusak. Tapi setelah mereka dengar firman Tuhan melalui apa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel waktu itu, sehingga telinga mereka dibuka lebar-lebar, telinga mereka siap untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat, saran, dan pemberitahuan firman Tuhan kepada mereka, sehingga terjadilah mereka menjadi telinga yang baik untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Inilah hal yang ketiga, sehingga terjadilah hidup mereka yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan zaman itu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, hidup yang tunduk taat pada perintah Tuhan, bahwa bangsa Israel itu mengalami seperti itu. Yang keempat, bahwa bangsa Israel tetap mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya ulang sekali lagi, yang keempat, bahwa hidup bangsa Israel yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang keempat, bahwa bangsa Israel mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat 26 ini, apakah yang menjadi ketetapan-ketetapan dalam kehidupan mereka terhadap Tuhan? Tuhan sudah menetapkan mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan sudah tetapkan mereka bahwa mereka tidak ada membawa apa-apa. Tuhan sudah tetapkan kepada mereka bahwa mereka mengalami pemrosesan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Dan sebab itu kita memperhatikan, selama mereka berada di padang gurun 40 tahun, Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara mereka. Tuhan memberikan kepada mereka makan dan minum. Mereka tidak ada makan, dikasih makan. Mereka tidak ada air minum, dikasih minum. Mereka melihat ada sungai yang pahit, yang merah dan kotor segala macam, tapi Tuhan sediakan air yang manis kepada mereka. Oleh sebab itu, itulah kuasa dan mujizat Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, pada hari ini apa yang menjadi pelajaran secara kekristenan di dalam kehidupan kita? Hidup kita ini sudah tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Tapi apa yang perlu kita buat? Apakah kita masih mengikuti segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan sudah menetapkan kita hidup panjang. Tuhan sudah menetapkan kepada kita boleh sehat tua. Tuhan sudah menetapkan kepada kita bisa melewati 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, 1 tahun selanjutnya. Tuhan sudah menetapkan kepada setiap kita apa yang perlu kita buat. Kita bisa bekerja, kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab itu, jika Tuhan sudah menetapkan itu, mari kita ikuti segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, buatlah apa yang bisa kita buat. Nah, banyak sedikit, tapi lakukanlah semampu sebisa apa yang bisa kita buat. Karena itulah Tuhan, bukan Tuhan miskin, bukan Tuhan tidak ada, tapi kita tahu Tuhan itu kaya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dimuliakan, diagungkan. Oleh sebab itu kita tahu segala sesuatu yang kita miliki Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita nikmati, untuk kita alami di dalam kehidupan kita setiap waktu. Hari ini
hidup menjadi tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, ada 4 hal. Yang pertama, bahwa bangsa Israel mengalami hidup yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel melakukan apa yang benar di mata Tuhan setiap waktu. Yang ketiga, bangsa Israel memasang telinganya selebar-lebar terhadap perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat, bangsa Israel mengikuti segala jalan yang Tuhan tetapkan kepada mereka setiap waktu. Melalui 4 hal ini, inilah hidup yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan dalam hidup ini. Hari ini saya percaya kalau kita mau menjadi hidup yang tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan, milikilah 4 hal seperti yang dialami bangsa Israel zaman dahulu. Saya percaya inilah firman Tuhan untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh kebenaran dan harapan selalu ada.